Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cika-Cita. Dan di video kali ini aku mau cerita kemarin 4 hari pulang itu ke kampung ngapain aja. Dan mohon maaf kalau aku nggak upload video, kalau ada yang nungguin videoku. Dan sebelumnya terima kasih karena videoku ada yang tembus ke 500 penonton. Terima kasih banget dan semoga video tersebut bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini aku mau cerita pengalamanku selama 4 hari pulang ke rumah. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe. Oke, jadi video kali ini dibuat karena videoku vlogku di rumah itu berantakan banget. Dan salah satunya adalah video kemarin nyata upload yang hanya berdurasi 3 menit dan hanya ditonton oleh 3 orang. Dan sebenarnya di hari kedua itu aku sudah ngedit video di iPadku, tapi sama seperti video yang pertama, videonya berantakan, terus durasinya akhirnya sedikit banget, terus nggak jelas juga. Akhirnya tak putuskan dibikin video kayak gini. Dari pertama, aku itu pulang dari sini hari Sabtu, seperti yang ada di videoku sebelumnya. Aku pulang sekitar jam setengah 1 dan waktu itu mendung, terus sampai rumah itu berantakan banget karena aku telat dan juga ada misinformasi. Jadi intinya di video tersebut, aku sampai rumah itu sekitar jam 2 lebih 10-an, terus tiba-tiba di WA kalau acaranya itu berangkatnya itu jam setengah 3 dan aku taunya awalnya itu jam 3. Terus jadinya ya berantakan banget, terus ada problem juga, sedikit ada masalah. Jadinya berantakan banget dan hasilnya kayak gitu. Terus di hari kedua aku itu ke studio foto, terus pulangnya mampir beli soto bonjok, salah satu soto yang cukup legend di Banyumas. Dan aku taunya itu dari salah satu vlogger di Purwokerto yang nge-review soto tersebut, terus ngelewat feedku. Jadinya aku nonton dan kelihatan sepertinya enak, jadi aku mau coba. Itu udah dari lama banget. Di hari kedua yang aku mau ke studio foto itu moodku berantakan banget karena berbagai masalah juga. Salah satunya adalah berangkatnya kesiangan, terus aku juga salah jadwal juga. Jadi harusnya itu tanggal 16, tapi aku daftarnya itu di tanggal 17. Untungnya dari admin Memoli Potret itu baik, jadwalku bisa dipindahkan ke hari sebelumnya. Dan kebetulan juga ada jam yang kosong, yaitu jam setengah 12. Jadi akhirnya di reschedule gitulah. Tapi tetap perangkatnya nggak ada mood, terus bikin opening di jalan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cika-Cita. Dan kali ini hari Minggu aku mau ke studio foto buat foto. Tadi janjinya jam 11.30 ya pokoknya, tapi sekarang jam 11 masih di jalan, nggak tahu. Padahal di sana itu sudah di announcement, sudah diberitahukan bahwasanya setidaknya datang 10 menit sebelum jam booking untuk reservasi. Dan kalau kita telat itu dilewati 3 orang gitu loh. Saya dari studio foto dan ternyata 20 menit rasanya cepet banget. Terus banyak video fotonya ngambilnya ternyata sedikit banget ya, pilih-pilih fotonya. Untungnya mbak baik sih, mantap lah Memoli Foto Studio, pelayanannya oke. Recommended. Hai. Dan ini sekarang mau pulang. Kalau nggak salah nanti mau mampir ke Soto Banjar. Setelah selesai dari studio foto, aku langsung mencicipi soto bonjok, salah satu soto legend di Banyumas. Dan rasanya ternyata memang enak, memang gurih. Tapi sayangnya ketika aku coba, mungkin ini ya, mungkin aku yang kebanyakan sambal kacang, itu jadinya rasanya agak nggak ngeblend gitu, jadi lebih strong di sambal kacangnya. Padahal sebelumnya pas aku coba itu sebenarnya rasanya udah gurih. Terus tak campur sama sambal yang biasa itu, sambal apa namanya, sambal cabe, itu rasanya udah enak. Cuma karena aku kok pengen nyoba sama sambal kacang, jadi tak taruh sambal kacang, tak campur, dan rasanya sedikit kurang ngeblend aja gitu loh. Kurang bahasanya kurang gatuk gitu. Mungkin karena aku kebanyakan tadi ya, aku udah ngomong mungkin karena aku kebanyakan. Oke, setelah selesai makan aku langsung pulang karena di rumahnya
temanku atau calon istriku itu ada pertunjukan kuda lumping, dan aku sempat nonton kuda lumping. Terus aku sampai rumah itu sekitar jam setengah 3 lah, setengah 3-an itu udah mulai acaranya. Terus sempat ngeliat sebentar, habis itu istirahat. Setelah istirahat acara dimulai lagi, pertunjukannya itu dimulai lagi sampai sekitar jam setengah 5 sore, karena ada himbauan dari bapak kepolisian yang ada di daerah tersebut gitulah. Polisinya datang terus memberikan himbauan kalau jam setengah 5 itu harus sudah selesai pertunjukannya. Setelah selesai aku langsung pulang. Mungkin aku pamitan sekitar jam 5-an, aku langsung pulang ke rumah, gak kemana-mana karena capek banget. Di hari ketiga, aku itu menyempatkan nonton karena sorenya atau malamnya itu si temanku ini, calon istriku ini mau berangkat kerja. Jadi aku menyempatkan dulu untuk nonton di bioskop yang film lagi rame banget, yaitu film Iparku Adalah Maut. Sebenarnya ceritanya bagus, tapi sayang karena aku itu bukan salah satu penikmat film drama, karena aku lebih seneng nonton film action atau juga horor. Jadinya aku di dalam itu ngantuk banget gitu loh, ngantuk dan ya sedikit bisa menikmati, tapi nggak sebegitu menikmatinya ya. Bukan nggak bisa menikmati banget, gimana sih ngomongnya, belum bisa menikmati film-film bergenre drama gitu, kecuali ya drakor gitu. Aku masih bisa sedikit menikmati, tapi sebenarnya filmnya bagus karena banyak yang nangis, termasuk orang di sebelahku. Dia nangis. Mungkin karena relate juga ceritanya, atau juga mungkin karena perasaan perempuan itu jauh lebih sensitif dan lebih senang lihat drama aja gitu loh. Apalagi itu juga diangkat dari kisah nyata, jadinya ya cukup feel-nya dapat ke penonton gitu loh. Walaupun tidak ke aku ya, karena aku lebih banyak ngemil dan juga curu. Setelah selesai nonton, aku itu pulang dan menyempatkan makan bakso. Terus habis itu pulang ke rumah sambil nunggu travel yang mau ngejemput calon istriku buat berangkat kerja lagi. Sampai rumah itu sekitar maghrib, aku nunggu itu sekitar 3 jaman karena jam setengah 9 travelnya datang. Terus si istriku berangkat, aku pamitan sama keluarganya calon istriku, habis itu aku pulang. Dan besok paginya sebelum berangkat, aku itu cari kelari. Jadi buat yang nggak tahu kelari itu adalah daun kelapa kering yang udah pada mau jatuh atau pada jatuh itu buat dijadiin kayu bakar. Sebenarnya di videoku yang ada di channel yang satunya lagi, aku tuh udah pernah bikin vlog cari kayu bakar atau cari kelari gitulah. Kalau bisa tak selipin videonya sedikit, mungkin tak selipin, kalau enggak ya mohon maaf. Jadi intinya kelari itu daunnya kelapa yang sudah pada kering. Aku dapat sekitar 15 dahan dan ya cukup capek. Apalagi siangnya aku ke kantor BRI buat ganti kartu ATM ku yang kedaluarsa, tapi sayangnya tutup. Jadi aku langsung pulang, dan siangnya sekitar jam 1-an atau setengah 1 mungkin aku langsung berangkat karena aku itu dititipi pesanan ngambil makanan di Purbalingga. Karena mendung, takutnya hujan, terus diburu-buru waktu juga, aku itu emang sengaja dari rumah itu nggak masang GoPro di helmku. Dan kurang lebih kayak gini nih, namanya gambarannya waktu itu mendung banget, jadinya kenapa aku itu nggak pasang GoPro. Jadi terus karena sorenya harus kerja, jadinya aku buru-buru aja buat sampai ke tempat kerjaku. Dan kurang lebih segitu ceritaku, segini dulu ceritaku di video kali ini. Kalau masih kurang jelas ya mohon dimaafkan, dan kalau nggak suka dengan videonya ya jangan di dislike. Tapi kalau kalian suka dengan videonya silahkan di like dan juga di subscribe. Mohon dimaafkan kalau masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan kalau masih membingungkan. Tapi aku bikin video kayak gini karena kalau dibikin satu-satu itu jadinya kayak yang videoku yang sebelumnya gitu loh, nggak jelas, terus juga durasinya pendek-pendek banget gitu. Dan kemarin akhirnya aku sempet ganti kartu ATM ku yang kedaluarsa dan juga membuka blokiran pinku di ATM BNI. Gimana ceritanya? Tunggu di video selanjutnya.
Sekian dulu videonya, terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, matur nuwun.